Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit. Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu. Nggak apa-apa, tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward, dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kekmu dan sisakan sedikit untukku, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya. Oke. Oke, kau suka itu? Ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga, dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat? Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu, nyaris nggak tahan melewati tes darah dan harus pulang ke rumah sendirian, sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... gak apa-apa. Gak apa-apa. Desi. Aku pergi saja. Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo. Aku gak bisa cepat-cepat. Naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan nggak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja. Gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah, sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga. Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya.
Ini salahmu. Harusnya kau nggak Kau datang. ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku nggak berniat menimbulkan masalah. Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Kau... Aku akan pergi saja. Daisy! Daisy! Sialan! Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei, aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari kupakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau... Apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn. Kalungmu imut. Aku dan Edward ke pelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Ya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa nggak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru Apa yang... artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, ya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Ya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Iya. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini. Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku, aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara?
kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting. Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Desi. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Desi sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Desi lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia, dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow. Baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Desi, stop. Aku tahu musiknya enak. Gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pergi ke konsernya? Ya, aku ingat. Hah? Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, ya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, tentu saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini. Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku. Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Desi? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini nggak ada artinya. Kau masih nggak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu. Iya. Astaga! Apalagi sekarang, Evelyn?
Setiap kali aku bicara dengan Desi, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa? Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu kukis kesukaan Desi. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya? Ayo bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Punya bayi. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus, Pak. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya, Dan itu buatku malu. iya aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, apa keadaan daruratmu? Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farrell, putra kedua keluarga Farrell. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya, mengajariku banyak kemampuan. Master, lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farrell. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan menghajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo minum. Ayo, saudara-saudara. Ayo, minum. Ayo. Gak bisa, putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup?
Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya, Pak Gio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan, rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa gak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu, tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku gak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh ya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku gak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata gak buruk. Terima kasih. Kalau begitu aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina, Iya, Nyonya. antar Gio ke atas. Baik, silahkan Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak.
tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun bunga merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aku... Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya? Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar! Aku enggak. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu... Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini, selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana, beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter,
anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Bu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah. Leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kak Mira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa pergi, kamu ini? pergi, Aduh, pergi. bocah tengik. Keluar. Pergi. Pelan-pelan. Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anakku. Ibu, Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja, selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu, sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah?
Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku nggak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan 1 set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim 1 set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat rati. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat? Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nah, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu.
Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Gio lah yang gak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati. Permisi Pak, ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar, beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini. Kedepannya, kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam,
saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 7 sampai 8. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey Bot akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan? Nona. Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona. Dasar brengsek. Berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria. Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan. Sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau gak izinin aku ikut campur. Kalau aku gak buka lapak, apa harus diam gak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja, nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk.
Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Dadah! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, nggak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah? Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Yohan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Kau baru cerai?
Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Yohan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Yohan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Yohan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu. Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia. Gak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku. Dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik? Ke rumah mantan istrimu? Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo.
Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Gak mungkin palsu. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu, tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku, tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya? Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia? Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban, menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar? Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau, aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro, istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku,
aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda. Jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Johan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita, pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu. Kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju.
Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Gak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya, jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu... Apalagi? Sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi, sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti?
Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi kalian tahu nggak? Johan, si pecundang itu kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Johan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia. Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Buka
后，剩烦恼被甩掉，怪消散的味道，是内流的解药，最后只剩下我。Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄唱，落下一句话，永远不忘平常，收藏。你在梦里轻轻。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Gak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia gak bakal gak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau gak pernah peduli padaku. Tapi aku gak duga kau gak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah gak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau gak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Gak apa-apa. Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati.
dia nggak akan marah karena hal sekecil ini, bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimana pun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa, nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu, kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu. Aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku gak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga gak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu. Bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku.
Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa, dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak? Kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja. Posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa. Malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini. Sengaja belikan untuknya, kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke.
Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, semua dokumen untukmu keluar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? Gak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau gak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku gak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah. Cium, 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 cium. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Gak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku gak butuh. Kau mau kemana?
Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah. Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Apa kau gak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri.